Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mudah-mudahan mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita yang memandung sekiranya hanya hidayah daripada Allah kita tidak akan terpetunjuk. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para dan sahabat beliau sekalian. Yang ulang tahun muliakan Abun sebagai Imam Masjid Raya Baseh, dan juga kepada seluruh para jamaah pengajian rutin tiap malam Jumat, baik kaum ayah, kaum ibu, para pemuda, dan selanjutnya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagianya, Abun lelaki langkah lungguan untuk menyampaikan sedikit pengajian yang mungkin dalam halnya di mana terdapat kekurangan, bahkan sedikit kekurangan yang lagi maaf, sehingga pada malamnya salah-salah membaca ayat langsung lume Al-Quran dulu. Jadi menyukana Al-Quran karena salah itu ayat-ayat Al-Quran kan. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sampaikan malamnya menjadi yang pertama sekali menambah ilmu kepada kita, juga wawasan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam surat Ali Imran ayat 1 dan seterusnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Maka dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada kita bersegera kepada keampunan daripada Tuhan. Sehingga dalam hal tersebut Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ila maghfiratin min rabbikum, yang bermakna wasabaqu wa badaru ila
a'mali tujibul maghfirah. Yang mana wasari ila maghfiratin min rabbikum, mendahulu olehmu dan bersegeralah katanya tamu badarah kepada amal-amal yang tujibul maghfirah. Ila maghfiratin min rabbikum maknanya kepada amalan-amalan yang tujibul maghfirah, yang mewajibkan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal tersebut kita tak sadari bersama, sesungguhnya kita selalu dalam keadaan berdosa, selalu dalam keadaan berdosa. Akan tetapi untuk sebagai kafarah daripada dosa yang kalian tak kerjakan adalah tak kerjakan amal-amal yang tujibul maghfirah. Umpama dalam satu hadis yang bermakna gedanya setelah salat, walaupun kan tuntutan wajib, tetapi hanya adalah sunat, bahwa gedanya setelah salat baik maghrib maupun waktu-waktu yang lain dituntut untuk berzikir sekalipun kan wajib. Tetapi namun hana wajib tetapi hikmahnya luar biasa. Anjurkan oleh Rasulullah untuk beliau mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah hingga seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai kita baca le macamnya, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kesalahan-kesalahan katanya ampun Allah. Tapi hanya kesalahan cok rago. Ya, itu barunya. Ya. Yang Hanafinya yang adanya punya nada cok ada kok. Tak pulang. Nah, tak pogo lain cerita lah dan lain sebagainya. Jadi nak ampuni dosa Allah. Tak baca le macamnya, le sebagaimana biasa. Kemudian tutup dengan amal-amal kebajikan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan yang para jamaah haji, ya, para jamaah haji, setiap ketika mereka berada di wukuf di Arafah, ya, tatkala ketika wukuf di Arafah, yang paling galak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir di Arafah yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga seterusnya. Menjadi Nabi sampai 1000 bego, sampai 1000 bego. Cuman dalam 1000 begonya secara tajam-tajam kok. Nah, tata cara itu mau suci dari pemaya lehu sampai bibit daripadanya nanti asik kena hati kan la ilaha illallah ada syarika bila kawana yang kakak sama kita wanita apa tak masalah di 20 lampang ya, lagi kita yang udah menikir tajam tertuh bila lam dia bila lam tiga dek mana baca dengan zikir yang dituntut, ya, yang la ilaha illallah. Dalam suatu riwayat seperangkat dibaca la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimat jalalah, la kalimat jalallah, kalimat Allah dengan ikhlas,
ikhlas membaca, ampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, beri bebas dosa rai. Cuma hana kedapit dosa rainya. Mungkin bagian pokok ini macam jauh ragam jangan harum. Tapi nah dosa-dosa rai itu. Ampuni Rasul. Sehingga perasaan kayak ya Rasulullah, dikedi hana dosa ngampuni ya dosa mak dan ayah. Nyan pihana ya Rasulullah, ampuni dosa ya, yaitu dosa jiran dan tetangga. Tadi jiran tetangga nu ampun ya Allah. Mereka yang ikhram. Tapi dengan wang kita yang baca la ilaha illallah dengan yang betul, memanjangkan kalimat jalalah dan dengan ikhlas, baik karena ria, baik karena baca grup itu baik. Baik bila di masjid nak ada acara haji baca yang ikhlas sedang memanjangkan kalimat jalalah. Siriga dah kun depan 2,000 10,000. Tiga mentang dah kun ampuni dosa lagi yang hana dosa mak ayah, hana dosa mak dan ayah, dosa jiran, hana dosa jiran ya, dosa sekalian mukminin dan mukminat ya. Mudah-mudahan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh karena demikian mudah bukan suatu hal yang berat, cuma dalam berbuat sekarang ya, dalam berbuat benar ila maghfiratin min rabbikum, artinya kepada amalan-amalan yang tujibul maghfirah, yang mewajibkan keampunan dosa kepada Allah. Baca subhanallah hana raya baca tu kan. Yang baik subhanallah yang baik. Hana pun kacau ya. Ada merapai roh je ada kacau. Namanya rapai roh berhubung baik. Ngomong jarau hana hasil menanci no. Jadi harus dengan secara pelan-pelan. Watehan Abu Sibra je dibaca la ilaha illallah ya, lagi perintah bahawa meninggal. Hotelnya menjadi kamu tanya bahawa musuh baik lagi nya. Hai lagi dia tapi yang penting berpanjang kalimat jalalah. Jadi mudah-mudahan lagi. Kemudian dalam bidang amalan-amalan yang lain, seluruh amalan yang kita kerjakan yang tujibul ma'firah, amalan yang diiringi oleh ilmu. Amalan yang diiringi oleh ilmu. Maksudnya amalan hanya diiringi oleh ilmu. Amalan yang secara ikut-ikutan timbul masalah. Ya, timbul masalah. Harah lo tuklam 50,000 damat la ilaha illallah. Ada mesti juta ribu hana tanimi dengan ilmu yang bermasalah. Karena persoalan ibadat ke Imam Ghazali karamahullah, fa'lam ya ikhwani wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atih annal ibadata samaratul ilmi wa annal ibadata faidatul umuri. Kun Imam Ghazali karamahullah wajhah. So Imam Ghazali adalah salah seorang ulama sufi pada abad ke-5. Sri Bedun yang kau likut ya. Dan droninya kan bidang tasawuf mantap, bidang fiqh luar biasa, dan juga ilmu-ilmu yang lain lengkap ada dronian para Imam Ghazali. Jadi ulama sufi don, ulama sufi nekun lihat annal ibadata faidatul, sehingga menyatakan yang muliko bajude Imam Ghazali nabi the bagdai serta nembu doa melake berapa
wafaqani Allah wa iyyakum bi taati. Beri taufik akan ulun dan akan kedanyo sehingga kedanyo yang hadir malamnya hotel tuan bacanya termasuk dalam doa Imam Ghazali. Beri taufik ya Allah keganyan dan kepada kedanyo untuk taat Allah. Imam Ghazali yang berdoa sekalipun lu yang baca, tetapi bermakna Imam Ghazali yang ucapkan kata-katanya. Sidang ulama sufi yang luar biasa yang berdoa pun pegang annal ibadata faidatul umur. Sesungguh annal ibadata samaratul ilmi. Sesungguh ibadat itu adalah hasil daripada ilmu. Sembahyangkah, puasakah, zakat, haji dan lain sebagainya. Semua ibadat yang kita kerjakan harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Sehingga kewajiban menjadi ingin melaksanakan salat tamurno tata cara salat. Bahkan alhamdulillah kaji teman-teman. Cuma kadang-kadang nak buat baca-baca sapat ya. Dan sebagainya tamurno lo. Samaratul ilmi, hasil dari para ilmu. Nya umpama budaya sembahyang berjamaah. Nah, sebuah contoh pada yang mudah. Salat berjamaah. Nyen rata-rata di mana-mana ada kala saf tetap renggang. Saf tetap renggang. Maka ketuntut dalam kitab fiqh apabila katanya berjamaah dadang dilikut dengan imam. Orang yang dilikut dengan imam jarawi dari orang yang rawi. Jarawna dari orang yang dadang katanya rawi. Ya, rawi rano. Tarik nanti. Orang menancit. Tarik. Kata budak tarik, kata semayang tarik. Ya, tarik. Sehingga jamaah yang kita kerjakan bermanfaat. Nah, manfaat pala serta salatul jamaah ya, sembahyang berjamaah mendapat nilai 20 salat 50 derajat ala salatil fazi atas sembahyang sendirian. Pajar bertemunya apabila tata cara jamaah tak temu, tak kerjakan, memihana tata cara jamaah, ya, karena tata cara jamaah. Ketengok di sah dirikut, tak dike ka kosong jari-jari ngeri, lebih parah orang yang dike pi gedang peng menan, ya, yang dia peng menan, nganggu kau, ya, fikir na jamaah hana. Hei, tidak berangkai idih matang dia anda jangan kau. Idih di melasapan tahun dan lain sebagainya. Ya, semua cok jamaah, pala jamaah 27. Nah, bertemu hana bertemu. Pakan karena ketentuan salat berjamaah hana tak jaga. Padahal salat berjamaahnya punya hikmah yang luar biasa selain daripada yang lain. Bahwa dengan salat berjamaah bagi orang yang kamil, bagi mereka-mereka yang kamil dapat menyempurnakan bagi orang-orang yang kekurangan. Artinya di antara para jamaah sembahyangnya sempurna, bacaan dan lain sebagainya sempurna. Sementara gedanya di antara gedanya para jamaah yang bacaan hanaru urang tepat dia nyo segala macam dipegah di dalam kitab fiqh bahwa punya kelebihan daripada berjamaah, kekurangan yang pada gedenya bisa disempurnakan di urang yang sempurna. Ya, mana yang dipegah dalam kitab. Belum masalah-masalah yang lain. Sehingga dengan demikian ibadat hasil dari para ilmu.
Jadi menyamanan segala ibadat ilmu itu. Ya, ilmu itu. Sekalipun tak kalah penjelasan Imam Ghazali karamahullah, nasi itu pegah lima. Ya. Inna awala ma yumbihul abdu lil ibadat bi hadratin samawiyatin min Allah wa taufiqin khassin ilahi. Yang pertama sekali manusianya bergerak bangkit untuk beribadat adalah dengan hadrah yang samawiyah. Hadrah yang samawiyah min Allah. Sebab itu hadrah samawiyah tapi kan min Allah. Arti hadrah menyata petuh bahasa Aceh dengan deketok arti Allah. Kena dengan ada duduk ya kagazan. Hana tapi ke boleh tuk kedai lagi ada kalau punya tuk sudah masjid lagi. Ya. Nyampakan karena kan deketok arti Allah. Ya. Elong sering sampaikan hidayah nyo kepada dolo-dolo yang kan ajak kena hidayah. Saajino lebih daripada peribero. Nyo adalah benedepe. Tujuan yang minta ilmunya untuk usaha ibadat. Terutama sekali segala drone berangkat kena hidayah karena khatrah daripada Allah. Ya, karena khatrah daripada Allah. Artinya nekutok arti yang pertama sekali kadang-kadang kepada drone, ada kala kepada urinci mak dan ayah, sehingga kompak balhe na khatrah samawiyah min Allah, sehingga drone ka berangkat kena otru kena kan mulai dalam menuntut ilmu dari A sampai Z menang kira-kira yang memandunya khatrah samawiyah. Cuma di kalangan drone mak dan ayah sangat siap yang tak drone kena, akan tetapi pada pribadi drone hana lebih 3 minggu ya 3 minggu kagak ada hidayah. Ya, nyaw kejadian hidayah. Budaya Malikus Saleh, daya lu angin, lagi yang dada yang merosati pulanjih na dekat dari pulau, sehingga geme bubulukan abun, ya, buku sejuk babi lo, yang berkan babu mana sehat, abang lo. Oh dada yang barakan si pulanjih yang tak sejuk merosati bangga, nah yakin. Ana lihat leuro kagak ada leuro kayak lumpat pagi gaji pula nyampakan karena hana hadrah samawiyah, hana goresan yang timbul diketok oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya adalah bi taufiqin ya min Allah, taufiqin khassin ilahi, dengan sebab bergerak ke dalam ibadat dengan taufik yang khas yang dibangsakan kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi menyebabkan karena taufik. Mana taufik? Nabi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lagi mah mesti tak buat contoh tapi bukan nama dalil. Sebab malahnya walaupun anak nabi hidayah tapi nyo tak kira santri memandu. Sebab santrinya bukan terbatasmu. Ya, nah santri tua, nah macam-macam. Nah, jadi dalam halnya, nyo pakai yang bisa bergerak karena dalam masjid. Tapre sembahyang isya, sebelum isya, kita tak ikuti pengajian siraman rohani para. Pakai lebih kuasa oleh Allah, karena na kuasa lebih kuat kudrah oleh Allah. Mana taufik, tabuh mana taufik yang tabuh makna ini. Dan padu-padu macam mana taufik Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada kesehatan badan, kesehatan pikiran dan lain-lain sebagainya, sehingga kita menuntut ilmu kepada Allah, menanci anak-anak kita dia mengambil kuasa oleh Allah ya, demi kuasa kepada mak, kepada ayah, pada anak, walaupun dalam belanja yang sangat kecil diklik ya tekli tu ada pakan tapi iron nebut mah nebut kataman mahli
Cin ulang sejarah kehidupan tu. Payah klik. Hana belanja dari mak, hana belanja dari ayah. Terus kena dia. 3 minggu ngan dia kulah dekat. Dikala lengon hana paju-paju makan. Padahal ada pun apa. Ibi lengon. Sehingga mana-mana di murah langkah bolak kalian di bibi. Iga nyampi yang nak kemudahan baganya ke pulang ngan ta bolakal. Kapre bu. Menang kira-kira aja kan dengan diberikan ya Allah Subhanahu wa taala, memudahkan ya Allah. Nah, memang adanya menyukan dengan rasa takalan kejadian-kejadian dan juga kan dasar ilmu ada. Jadi menyamanan dengan taufik daripada Allah. Cuma menyukan bagi ibadat nyana khatrasi minas syaitan. Ya, nah menyukan bagian ibadat nyo khatrah daripada syaitan. Nauzubillah. Ya, dan juga macam-macam untuk hadisun nafsi yang dalam jiwa gedeyo. Ya, sehingga insyaallah menyusun pertemuan yang akan datang, masa akan datang kita jelaskan tentang hadisun nafsi. Nah, kemudian dalam hal tersebut so teman orang yang guna neketau hati Allah, nekun Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Siapa orang yang telah melapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hati Islam, syarahallahu sadrahu ala Islam fa huwa ala nurin min rabbih, maka dia berada di atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan hidayah. Menyana hidayah daripada Allah tidak akan tercapai. Nah, jadi memandunya alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada para jamaah sekalian sehingga kita bisa terlaksana yang lagi nyurfa. Yang kedua, kata Imam Ghazali, nyo apa nyo ka kabewate nyo jaro. Ya. Yang kedua, annal ibadata faidatul umuri. Sesungguh ibadahnya adalah faidah hidup. Faidah hidup. Al khali anil ibadah la faidatalah. Orang yang sunyi hidup hana ibadat la faidatalah. Hana faidah hidup. Tapi nya ben keng-keng go. Ente awakah hana faidah hidup. Anaka murno hananya anaka ibadat deh. Cuma dalam hati ya Allah, mudah-mudahan Allah ya akan berikan hidayah dan tetap kalah sehingga tetap pendirian. Allahumma ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang bolak-balik hati, yang terjadi yang bolak-balik artinya terjadi dalam hati kita gejolak-gejolak. Ya talat jaju gitu. Bergejolak dalam hati kita yang putar jak pube, putar ikut pube, putar semayang pube. Ya. Nah, jadi ini adalah gejolak-gejolak. Sehingga hali daripada ibadat. Hana ibadat. Udib kedayo hana ibadat. La faidatah. Jadi menansi masalah samara ibadatnya hasil ilmu. Menyo ibadat dengan ada ilmu ke Imam Ghazali, jadilah ibadat tersebut haba'am mansura. Haba'am mansura nya bahasa kedanya debu yang bertaburan di tepi jalan. Kedanya dakalan wade di pengarasan jalan jiba seplitnya sepleje di tamangan mana-mana jejak Honda, jejak motor Chevrolet, motor Panther ya, motor pribadi gitu. Putranya jipo AB-nya na bermanfaat hana terus bak pisang yang dana cok unjih dana pegot pegat payih pamaya dan lain sebagainya hancur. Urung mekat cindoi bak bina jalan, mekat badak bak bina jalan, mamandum payah tuh
Jadi ibadat dengan tidak didasari oleh ilmu. Jadi oleh karena demikian, maka ilmu ibadat yang katanya kerjakan harus katanya dengan didasari dengan ilmu. Kemudian selanjutnya katanya tasadari, ya, karena Allah Ta'ala neken wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala sangat luas. Man gepega arduha samawat wal ard yang untuk mudah dan mengerti begini. Wati luah langit dunia luah ka hana doa dalam ilmu Allah. Teman gepega langit dan bumi, siluah langit dan bumi yang untuk mudah tertangkap, tapi kejadian di kalanya lebih daripadanya, sehingga surganya Allah mempersiapkan bagi orang-orang yang takwa, ya, bagi uru-uru yang takwa. Bicara tentang diri uru yang takwa mudah bisa kita bicara pada imtisalu amirillah wajtinabu nawahi. Mana takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah bata pegah, tapi bata pubut payahlah. Melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah, bata pubut payah. Menyohana taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama berpegang pada katanya dalam kitab berpegang bahwa supaya nakna meningkat ketakwaan katanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar pada katanya lebo catatan, benar pada katanya lebo catatan, atau yang biasa disebut dengan lebo konsep. Benar lebo konsep dalam jiwa. Yang pertama membaca matan ini. Ayyulahilal insanu annahu abdul zalil wa anna rabbahul qawiyul aziz wa la yanbaghi lizalil ay ya'siyal aziz li anna nasiyatahu biyadihi. Yang pertama sekali, konsep yang pertama adalah katanya manusia harus kita perhatikan pribadi katanya manusia masing-masing katanya. Yulahidhanya kata-kata bahasa Arab dengan masdarnya mulahadah. Mulahadatan adalah memerhatikan dengan sedalam-dalamnya yang sampai kepada sanubari ataupun sampai kepada lubuk hati. Tak perhatikan dengan sedalam-dalamnya. Apa yang tak perhatikan? Annahu abdul zalil. Gitanya hamba yang hina. Proses kejadian gitanya pada masa Nabiullah Adam min tinil lazib, daripada tanah yang musuh. Sesudah Nabiullah Adam katanya proses kehidupan katanya mimma mahin, daripada air yang hina. Karena katanya hanata mulahadah benar, han akan meningkat ketakwaan. Bahkan si hana sama sekali mutingat kenan hana mutingat, tapi menyotingat kenan masya Allah lunya penajian Allah ni juga nikil Allah ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembah olehmu akan Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa.
Jadi menyatarangkum ayatnya ngaya aja tahu gede kena takwa, takwa. Jadi dalam hal tersebut dihai Allah pada manusia sembah Tuhan. Baru asih harus ada dalam jiwa kita bahwa Allah yang menjadikan kita, ya, menjadikan kita dan orang sebelum kita. Akhirnya la'allakum tattaqun. Sehingga dengan taingan daile taingan ba'ubudu, taingan ba'halakakum. Kita membaca kejadian sejarah kejadian manusia. Hana orang Islam ya hana depu. Pasti setiap muslim depu terjadi daripada tilil lazim, ya, pada masa Nabiullah Adam, juga terjadi daripada main mahin sesudah dia berada di alam zuriat. Nah, setelah dia berada di alam zuriat, sehingga sampai batas kepada dia yaitu menjelma ke alam dunianya, ataupun sampai umur sertuh 20 sertuh sikulum lauro dari sulbi urinci memindah kepada rahim bunda nyan sertuh sikulum lauro dalam keadaan mati. Kemudian juga oleh sertuh 20 mulai sertuh 20 seterusnya kaudip, sehingga pada kurun tertentu sikulum bulan ka menjelma ke alam dunia yang apa. Sehingga wateka menjelma ke alam dunia tengah tepupu perintah Allah. Jadi menyamanan kali kita mulahaba getanya laginya kejadian. Orang-orang sebelum getanya juga laginya kejadian. Munyo laginya kejadian. Allah tentu saja wa anna rabbahul qawiyul aziz. Dan sesungguh Tuhan Allah itu yang maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa Allah. Menyokah maha kuat maha perkasa. Wala yang bagi zalim ayang sial aziz. Hana sewajarnya bagi kitanya yang hina. Karena kada kudrat hina. Bahwa kita yang murka maksiat kepada yang maha perkasa. Nah wajar hana. Dia ada yang baru nah wajar dong yang hinanya maksiat kepada yang maha perkasa jauh lagi hana. Bahkan hana di anna nasiyatahu biadi, karena sesungguhnya dari ujung sampai ujung kaki ke ubu nino maksudnya roh katanya berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Pajan wate gecok Allah. Dalam ilmu tauhid roh katanya berada dalam qabdah Allah. Qabdah bahasa haji genggaman Allah. Ken genggaman lagi nyo pusit dalam kekuasaan Allah. Pajan masa yang kena tentukan tetap dia akan mati. Ya, cuma wateka tu wate mati yang tetap hana menjadi hana takhir. Ada jajah sembahyang jenazah kami sampaikan itu menunggu han terdahulu satu saat dan tidak tertakhir. Nah, jadi oleh karena demikian gedanya menjadi orang yang takwa. Setelah gedanya takwa yang sebenarnya dengan konsep yang pertama mentang terbangkit untuk gedanya terus berbuat. Gedanya tidak akan mengingkari daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemantang yang diperintah oleh Allah, apakah itu yang wajib, yang sunat, ya, sebagai tambahan-tambahan terus kita kerjakan. Sehingga Allah taala Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nauru yang tanya maklum hotel tumbut di Sabah daerah itunya ajar ya teman lumayan agak mulai macam artinya hantapan kita
Dia jaro Pak Abi juga. Pak Abi tadi ada penjelasan di mana saja kita bertakwa kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran la masjidun usisa ala taqwa. Masjid itu didasari atas takwa, pondasinya takwa. Jadi dalam hal tersebut tentu saja kalau kita bertakwa kepada Allah ke masjid. Kalau di luar masjid ya bebas. Ya, kan begitu deh. Jadi pegang kan mana fungsi masjid. Bukan kita bertakwa ke masjid. Fungsi masjid adalah untuk bertakwa kepada Allah. Masa Rasulullah masjid dijadikan oleh Rasulullah tempat mengatur strategi peperangan. Ya, NATO barisannya, strategi peperangannya kita akan berperang ini dan sebagainya. Drone barisan ini. Dalam bidang ekonomi NATO Rasulullah harus bergerak. Juga dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Di masjid semuanya. Pada masa Rasulullah, cuma menyumat hadino karena badan daya, karena badan syariat, karena badan baitul mal, karena badan-badan tu. Ya, kebohong milik kan. Yang penting na badan. Cuman yang kita nyo masjid usisa ala taqwa. Dijadikan masjidnya adalah pondasinya takwa. Sehingga kuat. Ya, jadi kan bermakna perle takwa jangan masjid. Menyohana takwa jangan lain. Nya lagi mungsi kamu jamun di pantai kaki balai. Nah, Abu Yahya mungsi jamun. Ya. Yang menjadi khatib rohnya tempuh di daya, tapi hanatru kakek bantuan baca. Perle tamu surga jauh daya. Perle tamu neraka jauh pantai brunyong. Pantai brunyong nyan jithe jamun urung main truk nan. Nah, jadi punya perle tamu surga jauh daya. Punya perle tamu neraka jauh daya. Alhamdulillah. Kami ceramah. Alhamdulillah cara boleh. Lek. Jadi guru yang duduk cuma le prapu belum. Ya, mana kira-kira. Mantap deh. Kerabi. Jadi karena wate kerabi sebagai kesimpulan pada malamnya hai daptu ayat mutu eno mantang wasari ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Yang bermakna bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Sehingga Ibnu Abbas kepada bersegeralah berlomba-lombalah sedekah. Ya, berlomba-lombalah ya, pamaya digo dua bohate bersama kita usahakan, tapi kan ingin rendah ya kepada amal-amal mana ma'firatin adalah kepada amalan-amalan yang tujibul ma'firah, yang bisa mengampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam ayat tersebut surga ada bagai yang luasnya yang bagaikan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada mereka-mereka yang takwa. Sehingga dalam dunia bertakwa baru dunia benar-benar haqqa tuqatih. Tim ura jumaan gafai li khatib ittaqullah haqqa tuqatih. Pajan haqqa tuqatih nyoku menyona taingan lebo konsepnya. Cuma malahnya saboh sekali ya. Pada waktu yang lain itu kedua boleh yang kita jelaskan yang waktu dan sehat kepada Allah. Jadi nyoku yang dapat sampaikan pada malam yang berbahagianya. Mungkin kalau buka itu mewade ya, kalau kemah ya, ada segala kekurangan. Cuma malamnya kebetulan ilmu tu balik luar mana cel ya coba. Tapi kan jangan kita yang lebih ni kena ada jejak. Lejak praktek doktor jantung, doktor yang dia, alhamdulillah. Sehingga malamnya lebih salah Allah Subhanahu Wa Taala.
bahkan bunuh karatu belum pikir malam minggu ya, kalau jadi banyak ditimpauli padahal malam Jumat. Jadi yang dapat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat pada kita bersama. Amin ya mujibas saidin. Nah, baca doa nah. Nah, baca doa nah di. Nawate. Ada mau ada. Kartu ada beli. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.